Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alamanda Yunir Al-Fajari dan juga rekan saya Beni Nur Yahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil perancangan basis data yang mengenai judul proyek 2 kami, yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi, Laporan Kegiatan, dan Perawatan Laboratorium Politeknik Negeri Subang. Untuk presentasi kali ini, kami mengagendakan beberapa hal. Yang pertama, menjelaskan secara umum tentang perancangan basis data. Lalu, menjelaskan IRD, menjelaskan kamus data, dan menjelaskan struktur tabel. Untuk penjelasan pertama mengenai penjelasan secara umum tentang perancangan basis data akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Beni Nur Yahya. Beni Nur Yahya, dipersilahkan. Oke, terima kasih Alamanda. Nah, di sini saya akan menjelaskan perancangan basis data. Nah, apa sih itu perancangan basis data? Nah, di sini perancangan basis data kami itu laboratorium. Nah, apa itu perancangan basis data? Perancangan basis data adalah proses menciptakan perancangan untuk basis data yang akan mendukung operasi dan tujuan di suatu perusahaan. Nah, di dalam merancang suatu basis data ini digunakan metodologi-metodologi yang dapat membantu dalam tahapan-tahapan perancangan basis data ini. Yang pertama itu metode perancangannya ada pendekatan struktur dengan menggunakan prosedur dan teknik, alat, serta bantuan dokumen untuk membantu dan memudahkan dalam proses perancangan. Nah, di sini juga perancangan basis data memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan pengguna secara khusus dan aplikasinya. Nah, yang kedua itu mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Contohnya itu seperti response time dan processing time dan storage space. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk IRD. Alamanda, dipersilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan hasil perancangan IRD yang telah kami buat mengenai sistem yang akan kami rancang nantinya. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa admin yang terlibat, entitas yang terlibat, yaitu diantaranya ada entitas admin, entitas alat dan ruangan, entitas peminjaman, entitas pengembalian, dan juga entitas anggota. Untuk entitas admin sendiri, itu akan membentuk suatu relasi, yaitu mengelola terhadap entitas alat dan ruangan, yang dimana masing-masing entitas ini memiliki field-nya masing-masing. Di sini ada field ID admin, ID field username, dan juga field password. Nah, di sini nantinya untuk admin, ID admin ini akan menjadi primary key-nya, yaitu di mana primary key itu akan bertujuan sebagai identifikasi suatu baris dari tabel yang mana nilai dari primary key ini adalah bersifat unik. Selanjutnya ada entitas alat dan ruangan yang memiliki field, yaitu ada stok barang, jenis barang, nama barang, ID barang, dan juga foto. Untuk kedua entitas tersebut akan membentuk suatu kardinalitas, yaitu one to one, yang artinya di mana setiap entitas admin akan berhubungan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas alat dan ruangan. Sehingga di sini kita dapat melihat bahwa admin dapat mengelola alat dan ruangan masing-masing hanya satu saja. Selanjutnya, ada entitas alat dan ruangan yang akan berelasi dengan entitas peminjaman yang menghasilkan
suatu bentuk relasi, yaitu mengecek ketersediaan. Sehingga jika ada barang apa saja seperti peminjaman alat ataupun ruangan, ataupun pengembalian alat dan ruangan, itu akan diketahui melalui entitas ini. Jadi akan dicek ketersediaan barangnya. Untuk kardinalitasnya sendiri itu many to many harusnya. Di sini many kita typo, yang artinya setiap entitas pada himpunan entitas alat dan ruangan dapat berhubungan banyak dengan entitas himpunan pengembalian dan juga himpunan peminjaman. Di sini ada dua entitas yang terlibat, yaitu pengembalian dan juga peminjaman. Untuk entitas peminjaman memiliki field, yaitu di mana ID peminjaman, ID barang, ID anggota, tanggal pinjaman, dan juga status. Dalam entitas peminjaman ini, yang jadi primary key-nya nanti adalah ID peminjaman. Selanjutnya di sini ada entitas pengembalian, di mana memiliki field, yaitu ID pengembalian, ID barang, ID anggota, ID peminjaman, dan juga tanggal pengembalian, yang dimana field ini tuh nantinya akan berfungsi untuk pengembalian barang. Selanjutnya di sini juga sama, terjadi kardinalitas, yaitu many to many. Selanjutnya ada entitas anggota, yaitu entitas anggota akan membentuk relasi, yaitu melakukan terhadap entitas pengembalian dan juga entitas peminjaman. Yang mana entitas anggota ini memiliki field-nya masing-masing, yaitu di entitas anggota ada field ID anggota, nama anggota, password, dan juga prodi. Di entitas anggota akan menjadi primary key-nya itu adalah ID anggota. Sehingga kedua entitas tersebut akan membentuk suatu kardinalitas, yaitu one to many. Dari entitas anggota ke entitas peminjaman itu menghasilkan suatu kardinalitas, yaitu one to many. Yang artinya setiap entitas itu pada himpunan entitas anggota dapat berhubungan banyak dengan himpunan entitas pengembalian. Begitu pula dengan entitas anggota melakukan pengembalian itu menghasilkan suatu kardinalitas, yaitu one to many, yang artinya dapat berhubungan banyak dengan himpunan entitas pengembalian. Selanjutnya akan dijelaskan kembali kamus data oleh rekan saya Beni Nuryahya. Oke, baik. Terima kasih Alamanda. Di kamus data ini, yang pertama itu ada admin, di mana di admin ini ada ID admin, username, dan password. Yang selanjutnya itu ada anggota. Di anggota ini ada ID anggota, nama, dan password, dan prodi. Selanjutnya ada alat dan ruangan. Di alat dan ruangan ini ada ID barang, nama barang, jenis barang, stok barang, dan foto. Nah, selanjutnya ada peminjaman. Di peminjaman ini ada ID pinjaman, ID barang, ID anggota, tanggal pinjam, dan status. Selanjutnya ada pengembalian, di mana di pengembalian ini ada ID, ID barang, ID anggota, ID peminjaman, tanggal kembalian. Next. Nah, di sini ada struktur tabel. Struktur tabel akan dijelaskan oleh saya juga. Yang pertama itu ada ID admin. Nah, di ID admin ini tipenya itu integer dan size-nya itu 11. Di sini keterangannya itu untuk menyimpan ID admin. ID admin sendiri merupakan primary key-nya. Yang kedua itu ada username. Nah, tipenya itu varchar 20 sebagai keterangannya itu sebagai akses nantinya agar dapat mengelola sistemnya. Yang ketiga itu password.
Nah, tipenya itu varchar 10. Di sini keterangannya itu sebagai kata sandi. Next. Di sini ada struktur tabel anggota. Di mana di struktur tabel anggota ini ada ID anggota, integer, 11. Sini ada keterangannya untuk menyimpan ID anggota sendiri merupakan prime key-nya. Di sini ada nama anggota, tipenya itu varchar, ya. Ini 20 untuk di keterangannya itu untuk menyimpan nama pengguna. Selanjutnya ada password, tipenya itu varchar. 10 di sini ada keterangan sebagai kata sandi. Yang selanjutnya ada prodi, tipenya itu varchar 20. Keterangannya itu sebagai jurusan penggunanya. Next. Di sini ada struktur tabel alat dan ruangan. Dimana di struktur tabel alat dan ruangan di sini ada ID barang, tipenya itu integer, dan di sini ada size-nya itu 11. Keterangannya untuk menyimpan ID barang sendiri merupakan premaker-nya dari si barang. Nah, sini ada nama barang varchar 225. Di sini keterangannya itu untuk mengidentifikasi nama alat dan ruangan lab. Selanjutnya ada jenis barang varchar 225, tipe integernya tipenya itu varchar ya, di sini jenis barang, maaf. 255, keterangannya itu sebagai klasifikasi dari data alat dan ruangan. Selanjutnya ada stok barang varchar, tipenya itu 255, keterangannya itu sebagai jumlah yang tersedia dalam data alat dan ruangan. Selanjutnya terakhir itu ada foto, tipenya itu varchar 255. Di sini keterangannya itu sebagai gambaran alat dan ruangan. Mungkin selanjutnya lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Alaman. Baik, selanjutnya ada struktur tabel dari peminjaman, yaitu di mana ada field ID peminjaman dengan type integer, yaitu menggunakan size 10, dengan keterangan untuk menyimpan ID peminjaman. Nah, ID peminjaman sendiri merupakan primary key agar bisa dikoneksikan kepada relasi antar tabel nantinya. Lalu ada field ID barang dengan type integer dengan size 11 dengan keterangan untuk menyimpan ID barang. ID barang sendiri merupakan kunci dari alat dan lab. Di sini kuncinya itu beda ya, bukan primary key-nya, tapi kayak kunci foreign key gitu. Lalu ada ID anggota dengan type integer, size-nya itu 11 sebagai kunci anggota. Tanggal pinjam dengan type varchar, size-nya itu 40, keterangannya untuk menentukan tanggal peminjaman. Status yaitu dengan type text, size-nya itu 255, keterangannya untuk menentukan sudah kembalinya atau belum barang yang dipinjamkan. Nah, di sini bukan hanya barang alat saja, tapi peminjaman lab juga masuk ke dalam status. Selanjutnya ada struktur tabel peminjaman. Struktur tabel pengembalian, yaitu di mana ada field ID pengembalian dengan type integer, size yang digunakan adalah 11, keterangannya itu untuk menyimpan ID pengembalian. ID pengembalian sendiri merupakan primary key-nya. Lalu ada field ID barang dengan type integer, size-nya 11, keterangannya untuk menyimpan ID barang. ID barang sendiri merupakan kunci dari alat dan lab. ID anggota dengan type integer 11, yaitu sebagai kunci anggota. ID peminjaman dengan type integer size 11, keterangannya itu sebagai kunci peminjaman.
Lalu ada field tanggal kembali dengan type date dengan size yang tidak ditentukan, karena di date ini akan menginputkan day, year, dan juga month, yang artinya menginputkan tanggal, bulan, dan tahun. Keterangannya itu untuk menentukan sudah kembali atau belum barang alat maupun lab yang telah dipinjamkan oleh si peminjam. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.